Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang ya di SMKPP Negeri Sumedang. Di materi kali ini kita akan membahas tentang sadar hukum. Tolong disimak ya. Jadi untuk kalian jangan ada yang ngantuk ya. Yuk simak materinya. Kira-kira apa sih pengertian dari sadar hukum? Yuk kita simak. Jadi, kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut kalian, apakah penting dengan adanya sadar hukum? Jelas sangat penting lah bagi kita semua. Karena sadar hukum bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Supaya tidak penasaran, yuk kita lihat apa aja sih pentingnya sadar hukum. Simak baik-baik ya. Pentingnya kesadaran hukum yaitu ada 4. 1. Masyarakat tidak buta hukum. 2. Kehidupan menjadi lebih terarah. 3. Berkurangnya tingkat kriminalitas. 4. Timbulnya perasaan tertib di dalam diri masyarakat tersebut. Selain dari pentingnya sadar hukum, kemudian ada pelajar dan sadar hukum. Mari kita simak kembali. Tahap perkembangan yaitu masa usia prasekolah dari usia 0,0 sampai 6 tahun. Masa usia sekolah dasar yaitu 6 tahun sampai 12 tahun. Masa usia sekolah menengah yaitu 12 sampai 18 tahun. Dan masa usia mahasiswa yaitu 18 sampai 25 tahun. Ada juga faktor yang mempengaruhi pelajar dalam melakukan pelanggaran hukum. Yuk apa saja nih kita lihat. Nah, ini dia faktor-faktornya. Yang pertama, ada mempunyai kepribadian yang lemah. Yang kedua, ada ciri-ciri kepribadian. Yang ketiga, ada tidak suka menaati norma. Yang keempat, ada perilaku awal ditunjukkan dengan suka bolos, merokok pada usia awal, pelanggaran norma sekitar. Dan yang terakhir ada penampilan fisik yang berbeda dengan kelompoknya, sama psikis seperti IQ rendah, kecenderungan psikopat, sukar didik. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya ada sekolah dan sikap sadar hukum. Yuk kita simak lagi biar lebih mengetahui. Ada menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, memiliki sikap disiplin baik disiplin waktu, disiplin belajar maupun disiplin datang di sekolah serta disiplin pulang sekolah. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang keempat, ada tidak membuat resah di sekolah. Untuk anak-anak yang ibu banggakan, jangan dulu ngantuk ya. Kita lihat tayangan berikut ini agar memotivasi kalian jadi lebih baik. Remaja adalah masa depan sebuah negara. Mereka menjadi penentu nasib sebuah bangsa. Cikal bakalnya dimulai saat ini. Di masa sang remaja mencari jati diri dan membentuk kualitas mentalnya. Seiring era informasi, ternyata tantangan membangun remaja Indonesia semakin besar. Bayangkan, dalam rentang waktu 1 dasawarsa terakhir, angka kenakalan remaja terus meningkat. Bentuknya macam-macam, dari pergaulan bebas, narkoba, bullying, hingga tawuran. Sebagai kota megapolitan yang dihuni oleh lebih dari 9 juta jiwa, DKI Jakarta menjadi wilayah paling rentan akan terjadinya kasus-kasus kenakalan remaja, khususnya di kalangan pelajar. Pakaiannya belum tertib, terus abis itu bawa motor ke sekolah, terus ada juga yang ngerokok. Sering kayak main HP di kelas. Ada teman sekelas aku yang sering dibully, terus jadi udah tahu rasanya gimana. Kepalanya itu disiram sama kuah mie. Rata-rata bullynya tuh bully itu sih kayak ngata-ngatain, nggak yang main fisik gitu. Ditempeleng, meletak gitu. Kayak udah mulai deh jam segini. Udah yuk. Bullying
memang masih menjadi momok yang menakutkan bagi para pelajar di Jakarta. Banyak di antara mereka yang enggan pergi ke sekolah, pindah ke sekolah lain, atau bahkan putus sekolah hanya karena takut dibully oleh teman-temannya. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, tentu akan berakibat fatal bagi masa depan pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Apalagi udah punya kekurangan, masa digituin kalau dia yang jadi kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu sih seharusnya dikasih tahu ya. Kalau misalkan mereka dinasihatin sekali aja nggak dengar, berarti emang harus ada tahap berikutnya yang biar bisa mereka ngerti, bukan cuma diomongin doang. Tak ada cara lain, tak boleh diam, apalagi berpangku tangan. Kekhawatiran ini perlu sebuah terobosan besar, mencari solusi dasar meminimalkan bakal penerus bangsa ini. Berawal dari program Nawacita yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi, maka program Sekolah Sadar Hukum pun dibentuk oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk menjawab permasalahan ini. Kita harus membentuk mulai dari sekolah dasar, dari anak-anak SMP sampai SMA. Maka disitulah kita berinisiatif untuk melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah agar sekolah membentuk karakter bangsa kita ini. Dalam rangka pembinaan dan pembentukan Sekolah Sadar Hukum dilakukan mulai tanggal 14 Februari tahun 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017. Adapun sekolah yang kami pilih mulai jenjang tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Jumlahnya sebanyak 15 sekolah. Dan dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham sendiri sebagai narasumber, dibantu oleh para tenaga penyuluh dan perancang, serta narasumber dari instansi terkait seperti Badan Narkotika, KPAI, maupun dari instansi masyarakat yang ada di dalam setiap lingkungan sekolah. Sekolah Sadar Hukum adalah program pembimbingan hukum sejak usia dini. Sasarannya adalah pelajar dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Program ini telah diuji coba dalam beberapa kesempatan dan resmi di-launching pada bulan Oktober 2016 yang lalu. Harapannya, program Sekolah Sadar Hukum akan memunculkan pribadi-pribadi pelajar Jakarta yang sadar dan cerdas dengan peraturan hukum yang berlaku. Tak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Sadar Hukum akan memberikan pembinaan hukum secara bertahap, serta diperkuat dengan evaluasi yang berkelanjutan untuk membentuk kelompok-kelompok pelajar di sekolah yang diharapkan bisa menjadi kader dan duta sadar hukum. Kita akan memberikan sertifikat kepada mereka mulai dari sekolah SD, SMP maupun SMA yang telah memenuhi kriteria sekolah sadar hukum. Kemudian kita akan evaluasi sejauh mana sekolah ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang kriteria sadar hukum itu sendiri. Sekolah Sadar Hukum ini tentunya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tidak adanya narkoba, tidak adanya bullying, tidak adanya kegiatan-kegiatan yang misalkan seperti mencontek, kemudian adanya sikap sadar kebersihan dan lingkungan. Untuk Sekolah Sadar Hukum yang terbentuk, ini akan kami berikan peringkat A, B maupun C sesuai dengan kriteria. Sekolah Sadar Hukum yang digiatkan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini ternyata mendapat respon positif dari kalangan pendidik. Pembinaan hukum bagi anak-anak sekolah bahkan dinilai jauh lebih efektif bila dilakukan langsung oleh para ahli-ahli hukum, baik yang berasal dari Kemenkumham maupun instansi lainnya yang terkait dengan bidang hukum. Sehingga dengan demikian, yang semula anak-anaknya paham, oh di sekolah ada tata tertib. Kalau di lingkungan masyarakat ada namanya hukum etika, hukum normal. Maka di dalam mengelola negara ini, maka memerlukan hukum yang ada kepastiannya. Nah dengan harapan sekali lagi, setelah dengan
kita bekerja sama dengan Kanwil Kumham DKI Jakarta ini dengan Kejaksaan Tinggi ini akan menjadi lebih lengkap. Sikap antusias pun ditunjukkan oleh para siswa-siswi sekolah saat mengikuti kegiatan ceramah tentang pentingnya kesadaran hukum ini. Mereka merasa senang bisa memperoleh ilmu dan wawasan baru yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan dalam program Sekolah Sadar Hukum ini pun juga sejalan dengan program pembinaan siswa yang sudah ada di beberapa sekolah. Dapat tentang hukum itu apaan, terus apa aja tentang hukum gitu. Misalkan ngelihat anak-anak yang dibully, apa aja yang harus kita lakuin. Acara ini sih seru, bisa menambah pengetahuan tentang hukum. Kita jadi bisa belajar yang tentang hukum-hukum dan pasal-pasal yang kita sebelumnya belum tahu. Ceramah atau acara-acara yang patut dilihat sama semua warga Indonesia. Jadi tahu yang benar mana, yang salah mana. Sadar hukum itu penting buat anak sekolah, kenapa? Supaya dia bisa melakukan kegiatan sekolahnya dengan benar dan nanti kalau ke depannya dia bisa melakukan pekerjaan maupun pendidikan lainnya dengan baik. Bagus banget buat sekolah-sekolah yang lain. Awalnya sih saya ngikutin seminar yang di Balai Kota, terus dari seminar itu jadi tahu sekolah sadar hukum tuh jadi sekolah anti bullying, anti senioritas, anti kekerasan, dan lain-lain. Menurut saya ini terobosan yang luar biasa dari sebuah institusi lembaga yang ada di Indonesia. Jarang-jarang sekali lembaga lain melakukan gerakan ini masif nih. Saya lihat ini masif sekali ya, memberikan sebuah penguatan kepada warga sekolah. Dan ini positif. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini, ada kegiatan-kegiatan lain. Harapannya nanti ke depan mereka semakin sadar akan apa yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Diikutkan lagi mungkin seperti workshop, seperti itu. Kalau tadi kan cuma ceramah, kemudian tanya jawab gitu ya. Nah untuk berikut mungkin ada workshop sehingga mereka langsung bisa kerja. Dengan berjalannya program Sekolah Sadar Hukum oleh Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, diharapkan mencetak banyak pelajar yang meniupkan angin perubahan pada ketaatan hukum, serta memiliki basis mental dan kualitas diri yang tinggi untuk Indonesia hebat di masa yang akan datang. Demikian uraian mengenai sadar hukum. Semoga kalian menjadi pelajar yang baik dan sadar hukum. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.